Sebelum benar-benar melangkahkan kakinya, Uli teringat satu hal. Ada hal penting yang harus dia katakan. Oh iya, satu lagi. Kita juga harus punya materi, sebab kalau tidak ada uang tidak bisa memberi alat-alat penunjang kecantikan. Ucap Uli sebagai penutup omongan. Kenapa harus berkata seperti itu pada mereka? Tanya Arya saat keduanya sudah berjalan jauh dari warung Lumia. Tidak apa, aku memang selalu bersikap seperti itu saat bertemu dengan mereka. Aku tidak suka sikap mereka. Selalu saja menggunjing dan saling menjelekkan. Padahal saat masa kecil, saat bermain dengan keleng, Uli selalu menjadi orang pertama yang mendapatkan sebuah berita. Meski harus diakui bahwa memang tak ada satupun berita yang dibawa Uli dapat dipercaya kebenarannya. Sering sekali berita yang ia sampaikan hanya sebuah kesalahpahaman. Mungkin Uli sudah lupa pada masa-masa itu. Masa di mana dia dan Keleng sama-sama berburu berita hangat untuk konsumsi para ibu-ibu gosip. Meskipun begitu tapi, kamu tidak bisa berlaku seperti itu pada mereka. Apalagi saat mengatakan soal materi. Itu sama saja merendahkan orang lain. Arya mencoba menjelaskannya. Karena memang ia bahwa perkataan Uli itu sudah keterlaluan. Bang, jangan baper dulu dong. Hal itu sudah biasa di desa ini. Abang belum melihat bagaimana cara Mamak menanggapi ibu-ibu gosip itu. Lebih parah dari aku, kata Uli mendramatisir. Meski kenyataannya memang seperti itu. Keadaan keluarga mereka yang terpandang di desa ini membuat mereka sering mendapat cibir dari para ibu-ibu gosip. Namun, Mamak bisa menepis semua itu. Dengan cara menjatuhkan lawannya, tentu saja secara terhormat. Bagi Mamak hanya orang-orang berhati tidak baiklah yang akan selalu mencari kesalahan orang lain dan membuatnya jelek di mata khalayak ramai. Mamak selalu punya cara terhormat untuk menjatuhkan musuhnya. Tidak ada tindakan kriminal atau sejenis lainnya yang melawan hukum yang Mamak lakukan. Wanita tua dengan 2 orang anak itu hanya akan pamer kekayaan, dengan begitu orang akan semakin menceritakannya nanti. Dan para penjilat yang ingin meminjam hutang akan dihempas dengan cara terindah. Memangnya kalian pernah digosipkan? Tanya Arya penasaran. Bukan pernah tapi, sering. Kami ini, hanyalah salah seorang yang beruntung karena Tuhan memberi materi berlebih. Dengan cara itulah kami menutup mulut para ibu-ibu gosip. Uli hanya menjelaskan sedikit. Ada banyak sebenarnya yang ingin dia bagi pada Arya, tapi, Uli ingat jika ini adalah aib keluarganya. Mana mungkin Uli membeberkan masalah Mamak yang bertengkar dengan janda di ujung desa hanya karena mendapat gosip bahwa bapak sering memberi janda itu makanan. Ups, keceplosan. Ternyata hidup di desa ada kekurangan dan kelebihan juga, ya, kata Arya. Di kota, tepatnya di tempat tinggal Arya, dia sama sekali belum pernah melihat perkumpulan ibu-ibu bergosip. Tidak ada pedagang sayur keliling yang membuat rame pagi hari, sunyi. Bahkan pedagang bakso saja tidak bisa masuk ke dalam komplek perumahan yang ditempati Arya. Ini baru satu kumpulan. Masih banyak ibu-ibu lain. Mereka memiliki geng. Kalau satu orang bermusuhan maka, semua akan menjadi musuh bebuyutan. Arya terpelongo mendengar perkataan Uli. Ibu-ibu harusnya diam diri saja di rumah. Mengurus anak, suami dan juga dapur agar kehidupan di rumah itu tentram dan damai. Namun, di sini, di desa ini, ibu-ibu ternyata memiliki hak kebebasan atas dirinya. Buktinya saja mereka punya perkumpulan. Geng sama saja, kan dengan perkumpulan. Mereka sama-sama memiliki kelompok yang mungkin akan berkumpul dan menceritakan kejelekan orang lain. Kalau begini sesama mereka pasti sudah saling menjelekkan.
Jika si A tidak datang, maka satu kelompok itu pasti akan menjelekkan si A. Lalu kalian bagaimana? Tanya Arya. Dia kelihatannya begitu tertarik dengan cerita ini. Sampai lupa kalau ada orang yang berbisik-bisik karena melihat dua coretan di pipi kanan dan kiri. Sudah seperti kumis harimau. Aku pribadi menganggap bahwa seluruh penghuni desa ini adalah musuh. Sebab apa? Sebab mereka itu penjilat, gitu, kata Uli jijik. Kenapa seperti itu? Tanya Arya serius. Ternyata tingkat kekepoan laki-laki lebih parah dari para kaum wanita. Mereka itu sudah pasti menjelekkan kami di belakang. Aku tahu betul sifat mereka. Sudah kutamatkan segala tentang penduduk desa ini. Lalu di saat kesusahan mereka akan datang dengan wajah memelas. Sudah pasti bahwa tujuannya untuk meminjam uang, jelas Uli berapi-api. Ada rasa kesal melihat orang-orang di kampung halamannya ini. Harusnya kalau sudah benci jangankan meminjam uang, memandang wajah saat berpapasan pun harusnya tidak sudi. Oke jika mereka memang adalah seorang penjilat. Tapi, kita sebagai manusia normal memang sudah seharusnya membantu manusia lain yang sedang kesulitan. Lagi-lagi jiwa seorang penasehat muncul dalam diri Arya. Kalau sudah seperti ini, bisa dipastikan nanti Ulilah yang akan kalah dalam perdebatan ini. Ya, aku tidak masalah. Hanya saja, masalahnya ada pada hatiku yang membenci para penjilat itu. Jelas Uli semakin kesal. Dia tahu kalau berdebat urusan kemanusiaan dan kebenaran Arya adalah rajanya dan dia sudah pasti kalah. Kalau begitu mulai saat ini katakan saja pada hatimu kalau mereka itu hanya orang susah yang perlu dikasihani sebab tidak memiliki apa yang kamu miliki. Arya, kalau ngomong sih gampang banget loh tapi ini soal hati. Pikiran dan hati Uli itu bencinya sudah karatan. Susah untuk dihilangkan. Ya akan aku coba. Sudahlah kita tutup pembicaraan ini. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Sifat asliku akan kamu ketahui seiring berjalannya waktu. Yang jelas aku akan berusaha semampuku agar aku bisa menjadi istri kebanggaanmu dan tentunya satu-satunya dalam hidupmu. Manis sekali perkataan wanita ini. Membuat Arya tersenyum sambil mencubit gemas pipi Uli. Mereka kalau sedang akur begini ternyata suka lupa tempat, ya. Akan aku tunggu pembuktian dari ucapanmu Nyonya, kata Arya sepenuh hati. Nyonya, sejak kapan? Biasanya juga nona desa, kata Uli. Dia bahagia mendengarnya. Nanti, saat kamu benar-benar berusaha untuk menjadi istri yang baik, kata Arya. Jadi selama ini aku teldak baik? Tanya Uli. Wajahnya sudah cemberut, bibirnya mengerucut. Tidak terima dikatakan seperti itu oleh Arya. Sedikit, jawab Arya singkat sambil berjalan cepat meninggalkan Uli di belakangnya. Hei, tunggu, aku. Uli berlari menghampiri Arya. Mereka menjadi pusat perhatian orang yang juga melintasi jalanan setapak itu. Kenapa? Tanya Arya pura-pura bodoh sambil memutar balikkan badannya. Tidak, aku hanya ingin bertanya kita jadi ke sawah atau tidak. Tanya Uli. Pandangan matanya menuju ke bawah. Melihat sepatu baru yang terpasang di kakinya. Jadilah, kamu sudah janji, jawab Arya tapi, pria itu tetap berjalan lurus ke depan. Abang, panggil Uli manja tapi, masih terdengar lantang. Ya, ada apa? Jawab Arya tanpa membalikan badannya seperti awal tadi. Kalau mau ke sawah kita harus belok di perempatan itu. Kalau abang tetap jalan lurus ke sana itu artinya kita harus pulang, bukan ke sawah, kata Uli.